Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya ngobrol juga sama teman-teman saya yang yang muslim. Jadi saya tuh mikir ada yang berubah memang dari ajaran ajaran yang saya anut gitu. Terus yang berubah tadi apa ajarannya? Setelah saya ngobrol-ngobrol, kenapa di Kristen itu Tuhannya itu Yesus? Terus? Padahal kan saya sih juga mikir, padahal kan di Perjanjian Lama pun ditulis di situ ada Allah, kata Allah. Terus pas di Perjanjian Baru Tuhannya itu jadi Yesus gitu. Tapi yang sampai saya saya mikir sekarang tuh, sampai saya setiap ngobrol sama teman saya yang muslim, saya nggak pernah saya awalnya bilang oke, Tuhan Yesus, cuman setelah itu oh iya, di kami pun juga istilahnya Yesus itu kan nama lainnya Isa, sedangkan di muslim itu kan Isa itu kan nabi. Iya, betul. Nah, kenapa di Kristen itu jadi Tuhan gitu? Terus memang ada beberapa mungkin yang masih kayak agak ganjal di saya, di kayak masalah pernikahan. Di Kristen kan dibilangnya tidak bisa diceraikan. Bukannya kita mau melanggar janji Tuhan atau gimana gitu. Cuman kan kalau misalnya masa iya Tuhan setega itu sama kita, kalau misalnya di satu sisi kita yang berjuang sendiri gitu. Ibaratnya kan kalau sebuah rumah tangga itu kan nggak bisa, ibarat kita naik kapal nggak bisa ngedayung satu dayung doang gitu. Harus dua-duanya gitu. Oke, terus sudah mendengar bahwa Yesus dan Isa itu sama. Iya. Cuman kalau di Kristen Yesus jadi Tuhan, Isa Al-Masih di Islam hanya nabi. Iya, begitu. Kalau di Bible nih, Yesus ngaku nabi nggak? Enggak sih. Ngaku. Oh, di Bible ya? Di Bible Yesus sendiri ngaku nabi, orang lain juga nyebut dia nabi. Kenapa jadi Tuhan? Gereja yang Tuhan. Oh, itu dari gereja. Ya awalnya sih mungkin dari ajaran yang disebut dengan surat-surat Paulus. Cuman menurut saya Paulus sendiri juga tidak menganggap Yesus sama dengan Bapa. Nah, iya itu. Betul. Ada beberapa ayat perkataan yang disebut atau dianggap perkataan Paulus. Sebenarnya maksudnya Paulus itu bukan Yesus sebagai Allah gitu. Tetapi oleh penerjemah, penyalin itu agak sedikit dirubah. Jadi seolah-olah Yesus itu ya Allah. Nah iya, agak kalau baca Alkitab versi Indonesia mungkin agak rancu lah di situ. Banyak, itu ada banyak. Ada di Roma 9 ayat 5, ada di 2 Petrus 1:1. Apa ya sih? Sayangnya ada di Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Itu ayat-ayat yang ambigu gitu loh. Ambigu itu artinya bisa bermakna ganda. Yang bermakna ganda ini makanya di Kristen bisa timbul Trinitarian, bisa timbul Unitarian, bisa timbul Oneness. Ini pahamnya beda-beda loh. Kalau gereja Protestan, Pentakosta percaya Trinitas kan? Iya, Trinitas. Ada gereja yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Ada. Contohnya kayak Saksi Yehova. Oh iya, Saksi Yehova. Ada lagi nanti gereja yang mengaku Yesus itu Bapa itu Yesus. Semuanya berdasarkan satu kitab yang sama. Alkitab itu. Karena ayat-ayatnya ambigu, terus kemudian ada yang dirubah-rubah, jadi orang menafsirkan secara berbeda-beda. Makanya bisa ada timbul aliran utama. Belum lagi nanti ada Mormon. Pernah dengar Mormon? Enggak sih. Mormon itu apa? Pendirinya itu namanya Joseph Smith, mengaku sebagai nabi, mengaku didatangi malaikat, semacam-macam gitulah. Mereka tidak menerima Trinitas, boleh poligami dan segala macam, kayak gitu. Nah itu sama Kristen utama ditolak, itu bukan Kristen. Dan sebelumnya sudah banyak aliran-aliran yang ditolak oleh gereja-gereja yang berkuasa pada saat itu. Gitu. Selama ini sama gereja pasti kan disebutnya Yesus itu Tuhan kan? Iya. Tuhan sama Allah
Bedanya apa? Kalau Allah nggak pernah turun ke bumi kayaknya. Kalau Tuhan? Ya itu. Siapa? Yesus. Tuhan Yesus Maha Pencipta bukan? Bukan. Bukan. Nah, bedanya Tuhan dan Allah itu sebenarnya kalau orang Kristen yang yang istilahnya yang nggak belajar teologi, Iya. mereka kan bilang sama. Iya. Coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Iya. Tuhan itu apa? Allah itu Allah itu apa? Beda. Beda. Tuhan kan bahasa Indonesia yang artinya sebagai sesembahan, sesuatu yang disembah, ya, merujuk kepada yang Maha Pencipta. Iya. Allah di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah namanya Tuhan. Nah, jadi Tuhan punya nama. Namanya itu Allah. Tuhan yang Maha Esa itu punya nama, namanya Allah. Allah itu dalam bahasa Arab. Allah itu. Allah, kita menyebutnya Allah karena ada tanda baca tertentu Iya. yang menyebabkan penyebutan atau pelafasan kita tuh harus menyesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Gitu. Kalau orang Kristen kan bilangnya Allah, gitu Iya. kan. Bedanya begitu. Iya. Kalau pendeta mungkin bilangnya gini, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa yang di surga. Tuhan itu Allah yang berkarya di bumi. Gitu. Jadi Tuhan itu disebutnya Allah yang berkarya di bumi. Berkaryanya sebagai manusia. Gitu. Karena manusia, maka dia punya keterbatasan. Tapi kalau kita mikir secara awam aja, yang disebut dengan Tuhan, pasti kan dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha semualah. Iya. Maha baik, Maha benar, Maha Pengampun. Iya, betul. Betul kan? Betul. Kira-kira menurut Keisha, Tuhan yang Maha Esa itu Maha Pengampun nggak? Iya. Ya. Iya. Kalau Maha Pengampun, ngapain dia harus repot-repot turun ke bumi jadi manusia gitu? Iya. Harus istilahnya kalau boleh dikatakan kan bunuh diri. Iya, betul. Karena dia datang untuk mati gitu kan. Untuk bunuh diri, untuk menebus dosa manusia. Nah, itu kira-kira Maha Pengampun nggak kalau gitu? Enggak kan? Simpel kan sebenarnya. Kalau dia Maha Pengampun, ya sudah, lu dikasih tahu manusia suruh bertobat, bertobat. Iya. Sudah bertobat diampuni nggak? Iya, Diampuni. Kalau kita baca ke Perjanjian Lama, ada pernah dengar Nabi Yunus? Iya. Ya kan? Yang diutus ke Niniwe, terus dia kabur kemana? Iya. Terus dimakan ikan. Ikan yang besar itu. 3 hari, Iya. selamat, baru dia bertobat balik ke Niniwe kan? Iya. Ngapain ke Niniwe? Nyuruh bangsa Niniwe apa? Bertobat kan? Iya. Diampunin nggak? Ya ampun nih. Harus ada yang mati nggak di kayu salib? Enggak. Enggak. Nah itu makanya. Nah iya kadang tuh antara perjanjian lama sama perjanjian baru tuh banyak bertentangannya. Iya. Tahu nggak kenapa berbeda? Karena perjanjian baru ditulisnya sama si Paulus ini. Ya, banyak surat-surat Paulus, perjanjian baru. Setelah itu ada 4 gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Yang nulis siapa nggak tahu. Iya. Cuma dikasih nama sama bapak-bapak gereja. Oh ini yang nulis Matius, ini Markus, ini Lukas, ini Yohanes. Tapi di dalam 4 surat ini tidak ada pengakuan seperti surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus kan ngomongnya selalu saya Paulus Rasul Yesus. Iya. Kalau yang 4 gospel kan nggak ada saya Matius Rasul Yesus, nggak Iya, ada. nggak ada, betul. Markus nggak ada, Lukas nggak ada, Yohanes nggak ada. Cuman tradisi aja. Ini diberi nama oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Karena nggak ada yang ngaku siapa yang nulis, bapak-bapak gereja bilang, oh ini yang nulis Matius, ini yang nulis Markus. Tradisi gitulah. Iya. Matius dianggap murid Yesus yang pemungut cukai. Iya. Markus dianggap muridnya Petrus. Oh iya. Lukas dianggap dokternya Paulus. Yohanes dianggap muridnya Yesus yang anak Zebedeus. Iya, Zebedeus. Tapi tidak ada pengakuan dari 4 penulis ini bahwa dia bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau yang Paulus, saya Paulus Rasul Yesus menulis surat untuk jemaat di Roma misalnya, atau di Galatia, atau di Kolose gitu kan. Iya, betul. Tapi ternyata dari 13 surat Paulus yang benar-benar dianggap surat dari Paulus cuma 7. Yang 6 bukan Paulus yang nulis. Oh. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli Perjanjian Baru. Oh, menurut kalian. Ahli-ahli Perjanjian Baru kan mereka memeriksa manuskrip, memeriksa gaya bahasa, memeriksa perbendaharaan kata, memeriksa tradisi, memeriksa sejarah, memeriksa budaya. Itu semua digabungin untuk menilai benar nggak nih tulisan Paulus. Juga ada yang memeriksa yang 4 gospel tadi. Contohnya di buku ini nih. Menurut buku ini, yang dianggap perkataan Yesus di sini cuma 18%. Sisanya adalah ciptaan penulis. Penulis, Gitu. betul.
Nah, mereka terpengaruh oleh surat-surat Paulus. Surat Paulus. Karena sebenarnya yang ditulis surat Paulus dulu, sebelum 4 gospel. Nah, kalau 4 gospel ditulis setelah ada surat Paulus, berarti 4 gospel ini terpengaruh oleh tulisan Paulus, atau Paulus yang terpengaruh sama 4 gospel? 4 gospel itu terpengaruh. Terpengaruh sama Paulus. Iya. Karena apa? Karena Paulus nggak pernah sebut-sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak pernah. Nggak pernah sebut-sebut cerita yang ada di dalam 4 gospel. Contoh, di Matius ada diceritakan waktu Yesus disalib, tabir bait suci terbelah 2, ya kan? Terus ketika Yesus bangkit, mayat-mayat orang kudus bangkit dari kubur masuk dalam kota. Pernah baca kan? Iya. Paulus nggak pernah cerita nih, ada kejadian begini. Markus nggak cerita, Lukas nggak cerita, Yohanes nggak cerita. Dari mana ceritanya? Heboh nggak kira-kira? Iya, Bu. Coba kalau di Matraman ada mayat bangkit dari kuburan satu aja. Pasti heboh kan? Iya. Nah, cerita itu dianggap cerita yang aneh oleh ahli-ahli perjanjian baru. Bahkan ahli-ahli perjanjian baru ini orang Kristen sendiri loh. Mereka mengatakan bahwa itu adalah catatan yang laporan yang aneh. Gitu. Yang ngomong Mike Licona kalau nggak salah. Itu dia ahli perjanjian baru. Nanti ada lagi yang bilang, yang profesor bilang, cuman orang Kristen konservatif yang percaya ada cerita ini. Gitu. Nah, ternyata cerita ini kalau kita cek nih di catatan sejarah atau buku-buku, ternyata mirip dengan cerita pagan yang di Yunani kuno. Ada festival namanya Festival Antesteria. Memperingati orang udah mati, bangkit dari kubur, masuk dalam kota. Nah, berarti sebenarnya di dalam kekristenan, khususnya perjanjian baru ya, Iya. kita nggak bicara perjanjian lama nih. Perjanjian baru itu sebenarnya tulisan-tulisannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran Helenisme. Helenisme itu kepercayaan Yunani kuno. Oh. Pernah dengar dewa Zeus Iya. punya anak dari manusia? Iya, iya. Anaknya namanya siapa? Siapa sih? Hercules. Iya, waktu itu ada Pernah dengar Hercules dong? filmnya. Nanti punya anak lagi dari perempuan manusia namanya Perseus. Oh iya, persen. Punya anak lagi dari Dewi siapa? Punya anak Dewi Helen gitu. Nah, makanya sistem kepercayaan itu disebut dengan sistem Helenisme. Yang ngomong gini siapa? Bible sendiri nih. Oh, itu Bible. Ini Bible bahasa Inggris yang di Amerika. Ini pernah dengar dong? Apa namanya? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama Allah. Iya. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Ya. Ada catatan kakinya tuh di bawah tuh. Oh iya, Helenistik filosofi. Ya kan? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ini dari Hellenistic filosofi. Nah, lu. Selama ini buka Bible paling yang ini kan, TB kan? Iya. Di sini nggak ada catatan apa-apa di bawahnya. Kalau Iya. itu ada catatannya. Di sininya. Nah. Belum lagi nanti ada ayat-ayat yang di dalam Bible, itu ayat-ayat yang tidak otentik. Tidak otentik itu maksudnya tidak asli gitu. Ah, iya. Pernah dengar? Lebih kayak kalau misalnya emang yang jadi pertanyaan saya, kalau emang Yesus Tuhan, tapi kenapa disebutnya anak Allah gitu? Oke, sebutan anak Allah itu sebenarnya sudah ada di Perjanjian Lama. Oke. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel juga disebut anak Allah. Ya kan? Efraim malah disebut anak sulung. Nah, iya. Ya. Daud juga disebut anak Allah. Iya. Adam juga disebut anak Allah. Iya. Nah, sebutan anak Allah itu sebenarnya adalah sebutan untuk orang-orang atau bangsa yang soleh atau pilihan gitu. Iya, umat pilihan lah. Ya. Bukan berarti anak Allah itu langsung jadi Allah. Nah, Tuh. itu sih yang jadi pertanyaan saya, kalau emang dia Tuhan gitu, kenapa disebutnya itu anak Allah? Ya. Kenapa nggak disebutnya itu Allah Ya. gitu? Terus bukti lagi atau indikasi lagi bahwa Kristen itu memang terpengaruh oleh ajaran pagan. Pagan itu ajaran menyembah dewa-dewa ya. Ya. Yaitu tadi ada Hercules, ada Zeus. Ada anak, ada bapak. Ya kan? Iya, Jadi betul. Zeus disebut bapak, Hercules disebut anak. Zeus Hercules ini adalah anak dewa gitu. Iya. Jadi dia setengah manusia, setengah dewa. Apa bedanya sama Yesus? Iya benar. benar. Apa bedanya sama Yesus? Nah, Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, iya. Ya kan? Betul. Apa bedanya sama Hercules? Jadi ada konsep yang sama gitu. Konsepnya mirip. Jadi orang-orang pagan memang mempercayai dewa itu bisa jadi manusia. Ya, nanti punya anak dari manusia, punya anak setengah dewa, setengah manusia.
Nah, konsep itu yang mungkin diadopsi oleh Kristen, khususnya di Perjanjian Baru. Ya, nanti ada lagi di daerah-daerah lain, orang menyembah dewa-dewa yang 3 tapi 1 tapi 3. Di Babilonia ada yang namanya Namrus, Tamrus, Semiramis. Pernah lihat dong patung Liberty? Nah, itu adalah gambaran Dewi Semiramis. Istrinya daripada Namrus. Itu Trinitas pertama tuh, zaman dulu, zaman kuno, sebelum ada Yesus. Ribuan tahun sebelum ada Yesus. Sudah ada konsep Trinitas. Nah, konsep-konsep itu kan yang memang dipercaya oleh orang-orang zaman dulu. Mereka mengadopsi, sampai Kristen pun mengadopsi. Nanti ada lagi, pernah dengar Dewa Serapis? Belum. Di Mesir, ada di Mesir. Di kuilnya Serapis ada lambang salib. Tapi salibnya di atasnya kayak bundaran gini. Oh, ada gini. Terus akhirnya pas ada Kristen, lambang itu diambil, separuh dipakai oleh orang pagan, separuh dipakai sama Kristen, disempurnakan menjadi bentuk salib. Tiap bulan dulu perjamuan kudus kan? Iya. Ya dong. Iya. Makan hosti kan, sama minum anggur kan? Betul. Inilah tubuhku, inilah darahku, ya kan? Iya, makanlah tubuh dan minumlah darahku. Untuk apa? Untuk mengingat Yesus. Iya. Katanya kan? Betul. Barang siapa makan roti dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu masih apa? Oke? Iya. Itu ternyata sama dengan Dewa Osiris di Mesir. Dewa Osiris tubuhnya dilambangkan dengan roti, darahnya dilambangkan dengan darahnya dilambangkan dengan anggur. Barang siapa makan roti dan anggur, ya, tubuh dan darahnya Osiris akan memperoleh hidup yang kekal. Apa bedanya sama Kristen? Nggak ada bedanya. Tahu dong kata Injil, tahu kan? Tahu. Artinya apa? Kabar baik. Kabar baik itu. Ya kan? Kabar baik, ada juru selamat yang lahir. Iya. Yesus kan? Iya, betul. Julius Caesar di inskripsinya Romawi disebut sebagai juru selamat. Untuk semua umat manusia. Kaisar Augustus juga disebut juru selamat. Kelahiran mereka berdua juga disebut sebagai kabar baik. Di Markus 1 ditulis apa? Inilah kabar baik. Iya. Nah, ini kabar baik, ini kabar baik. Semua juga kabar baik. Iya, betul. Namanya kelahiran kan. Jadi konsepnya memang banyak yang mengadopsi dari orang-orang yang memang sudah penganut pagan. Gitu. Makanya ada sebutan anak, ada sebutan bapak. Kalau ada sebutan anak, ada sebutan bapak, karena mereka melihat anak ini punya kemampuan lebih dari manusia lain, dituhankan. Karena memang masyarakat situ masih kental dengan ajaran seperti itu. Pokoknya ngeliat manusia bisa bikin mujizat, dewa, gitu. Dewa, disebutnya dewa. Dewa, gitu. betul. Pernah baca ini nggak? Ini bukti ini, bahwa waktu Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang lumpuh aja, mereka berdua langsung disebut dewa. Yang satu dewa Hermes, yang satu dewa Zeus. Belum pernah dengar? Belum. Belum pernah baca kali ini. Ini tandain. Paulus disebut apa? Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam dewa-dewa. Oh iya benar. Paulus disebut siapa? Paulus disebut ini. Zeus bukan? Bukan Hermes. Barnabas disebut Zeus. Zeus ya. Jadi orang-orang sekitar situ pada zaman itu memang masih kental dengan kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Makanya Yesus dianggap sebagai Tuhan atau dewa karena dia mampu membuat mukjizat. Apalagi sampai membangkitkan orang mati. Lebih hebat mana Yesus sama Nabi Yeskiel? Pernah baca Yeskiel? Belum pernah, lupa. Udah lupa 4 tahun kok. Nggak pernah megang yang namanya Alkitab lagi. Oke, Yesus membangkitkan orang mati ada berapa? Mungkin 2 atau 3 orang lah ya. Tapi yang paling terkenal kan Lazarus. Iya. Betul kan? Membangkitkan 1 orang mati yang mana dia mati belum dikubur. Iya, betul. Masih ada dagingnya. Masih ada ya dagingnya, kan? Betul. Cuma dikafanin gitu kan.
Dia berdoa, minta izin Bapak, disebutnya Bapak, Bapak. minta izin, bangkit, hidup. Iya. Nabi Yeskiel itu melihat kumpulan tulang-tulang. Tulang ya, nggak ada dagingnya loh. Tulang. Tulang ini dengan mujizat dia bisa tumbuh daging lagi, bisa hidup lagi, dan nggak cuma satu, banyak gitu. Hebat mana Yeskiel sama Yesus? Yeskiel dong. Kenapa bukan Yeskiel yang jadi Tuhan? Kalau cuma standarnya menuhankan orang hanya karena mujizat. Gitu. Kan mujizat banyak. Nabi-nabi di perjanjian lama kan banyak melakukan mujizat. Iya betul. Nabi Musa apa kurang hebat? Iya. Bisa membelah laut. Membelah laut. Tapi semua mujizat nabi-nabi itu kan atas izin Tuhan. Tuhan betul. Bukan kekuatan nabi itu. Gitu. Jadi seolah-olah gini. Ketika Tuhan mengutus nabinya ya kepada bangsa tertentu, dia pasti mengimbangi apa yang menjadi kelebihan bangsa itu. Gitu. Betul. Contoh bangsa Mesir. Pada waktu bangsa Israel menjadi budak di Mesir, pada zaman itu orang-orang Mesir jago apa? Jago sihir. Musa diutus, dibekali apa? Tongkat. Iya. Ayo sihir lu apa? Orang-orang tukang sihir Mesir, Firaun bisa menyihir jadi ular. Tongkatnya Musa dilempar jadi ular, ularnya tukang sihir Firaun dimakan sama ularnya Nabi Musa kan? Iya. Jadi sihir dilawan dengan sihir. Gitu. Pada zaman Yesus, yang kelebihannya apa? Kelebihannya pada zaman itu tabib, pengobatan. Pengobatan iya, penyembuhan. Jadi pengobatan dilawan dengan mujizat Yesus, pengobatan juga. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh disembuhin, iya. yang buta disembuhin, yang tuli disembuhin, Betul, bahkan betul. yang mati dibangkitin. Dihidupkan Untuk lagi. apa? Untuk memperingati orang bangsa itu pada zaman itu, itu. Gitu. Mereka bisa apa? Tapi pengobatan dilawan dengan mujizat yang sama. Gitu. Begitu juga dengan Quran. Quran pada waktu diturunkan, bangsa Arab pada waktu jagonya apa? Jagonya syair. Nah, orang-orang Arab Quraisy terutama, mereka jago syair. Mereka ngelihat danau, mikirin cewek, bikin syair. Ngelihat pohon korma, apa, bikin syair. Semua dibikin syair sama orang-orang Arab. Dan memang mereka sangat hebat di dalam syair. Quran diturunkan, syairnya lebih hebat daripada syairnya orang Arab. Bahkan juara syairnya orang Arab mengakui ini nggak mungkin karangan manusia. Sampai begitu. Jadi Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala tuh setiap kali mengutus nabi selalu mengimbangi atau bahkan melebihi apa yang suatu bangsa itu punya. Gitu. Orang-orang pada zaman Yesus juga percaya seorang wanita bisa lahir tanpa ayah. Gitu. Ya kan? Sebelum-sebelumnya kan percayaan itu sudah ada. Iya. Ya kan? Makanya Yesus dilahirkan juga tanpa ayah. Nabi atau Isa Al-Masih gitu kan. Iya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan apa? Hanya dengan kun fayakun. Iya. Jadi maka terjadilah. Iya, gitu. betul. Itu untuk mengimbangi juga gitu loh. Orang-orang yang percaya bahwa dewa ini apa nanti punya anak tanpa hubungan suami istri misalnya. Makanya kan banyak lambang-lambang atau patung, ya, patung-patung pagan itu yang ada sosok perempuan gendong bayi, itu disebut anak ajaib, karena nggak ada ayahnya, gitu, ya. Jadi kira-kira sebenarnya kalau kita mau open mind nih, copot dulu Kristennya, copot dulu Islamnya, atau agama apapun copot dulu. Kita belajar sejarah, belajar budaya, belajar agama dunia maksudnya ya. Ini ada konsep-konsep yang kok mirip dengan Kristen ya? Iya. Nah, jadi kalau ada yang mirip, mungkinkah Kristen ini agama yang memang baru, yang istilahnya diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, atau mengadopsi ajaran-ajaran yang lama? Gitu. Iya, betul. Ya kan? Iya. Karena tadi kan Paulus sama Barnabas saja disebut Hermes dan Zeus kan? Iya. Jadi orang-orang situ memang masih begitu, masih kental. Nah, itulah di Quran tidak ada sebutan bapak, anak bapak, nggak ada. Iya. Karena sebutan itu yang bisa membuat orang menuhankan si anak. Gitu. Jadi salah persepsinya. Di Quran nggak ada sebutan Allah sebagai bapak, Nabi Muhammad SAW sebagai anak, nggak ada. Sebutan itu yang dulu dipakai sama orang untuk menuhankan manusia. Tetapi kalau di Perjanjian Lama, anak Allah adalah sebutan untuk orang soleh. Gitu. Nah, sekarang kalau kita bilang, kalau kita tilik lagi nih, kan tadi Kesia sudah bisa membedakan
Kok beda ya Tuhan di Perjanjian Lama sama Tuhan di Perjanjian Baru ya? Pernah baca Bilangan 23:19? Lupa. Bilangan tuh. 4 tahun nggak gereja. Tadinya udah aktif di gereja ngomong. Jadi kalau di gereja ngapain? Ngobrol? Enggak, dulunya tuh pelayanan sampai pelayanan di gereja, cuman Oh, ya ya? udah. Pelayanan apa? Singer, tamborin. Oh, singer. Waduh, berarti suaranya bagus dong. Suaranya bagus buat ngoceh-ngoceh maksudnya. Marah-marah gitu Buat kayaknya. marah-marah bagus. Apa tuh? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. sama kan sih sama ini kan? Ya benar. Nah, jadi artinya kalau Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, berarti dia bisa nggak jadi manusia? Nggak bisa. Terus kenapa jadi tiba-tiba di Perjanjian Baru Tuhan jadi Yesus? Nah iya itu. Itu. Ya kan? Iya. Udah ada perbedaan kan? Iya. Itu lagi. Maleaki, ingat Maleaki? Maleaki perjanjian. Lama. Mm-mm. Dulu kan awal bulan pasti dibacain Maleaki 3:10 sama pendeta. Masa nggak ingat? Enggak. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Oh iya. Ah, oh iya. Baru inget ya. Baru inget ya. Ayat 6 tuh. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya Tuhan itu tidak akan berubah. Jadi kalau dia bukan manusia, dia bukan anak manusia, tidak akan berubah. Berarti bisa nggak jadi manusia? Enggak. Nggak bisa. Yesusnya disebut Tuhan dari mana gitu? Kalau Nah, di iya. sini bilang Tuhan bukan anak manusia, Tuhan apa bukan manusia, Iya, tidak betul. berubah. Kok bisa jadi Yesus? Gitu. Nah iya begitu masuk perjanjian baru makanya Beda. beda. Tuh, makanya. Kalau Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Mas Fikri, sama nggak sama lam yalid walam yulad? Surat Al-Ikhlas, ayat ketiga. Sama. Ya, di Quran ada ayat surat Iya. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Allah, oh, kok tahu? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keren, udah tahu. Kok tahu? Udah baca? Jadi sebelumnya itu agak melenceng dikit ya kok. Pas mama papa pisah, mama tuh sempat married sama yang Muslim. Oke. Masuk Muslim. Siapa? Mama? Mama. Oh, terus? Nah, cuman kan nikahnya dinikahin siri. Oke. Terus? Jadi begitu pisah, Heeh. mama tuh ya balik lagi ke Kristen. Oh, jadi Mama udah nikah udah 2 kali berarti? Iya. Oke. Berarti waktu itu tahu Al-Ikhlas dari Mama? Itu Enggak, dari mana? ngaji. Oh, ngaji? Ngaji. Waduh. Kebetulan pas ngaji itu sampai dapat ikro, udah masuk ke Al-Quran waktu itu. Serius? Berarti udah ikronya udah lulus? Udah. Bisa baca Quran? Udah waktu itu kelas 2 SD. Nah, terus kenapa ke gereja lagi? Ya itu karena mama. Karena Mama? Heeh. Oh, umur berapa tuh? Kelas 2 SD. Oh, alah. Lama banget ya berarti. Wih. Nah, Makanya sekarang? kayak kalau misalnya ajaran-ajaran waktu pas ngaji masih ada yang nempel Oh, oke. dikit. Nah, arti lam yalid walam yulad apa? Kan tidak beranak, tidak diperanakan. Iya. Sama juga dengan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Mirip kan? Mirip. Perjanjian lama. Nah, kenapa tiba-tiba bisa jadi Yesus gitu loh maksudnya. Sedangkan Yesus sendiri di Bible ngaku sebagai nabi. Iya. Dan nih, sekarang kalau nabi itu sama nggak sih sama utusan? Utusan itu nabi bukan? Nabi itu utusan. Utusan Allah Iya. itu nabi bukan? Iya. Nah, ini ada ayat 3 nih. Inilah hidup yang kekal ya. Kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utus, Iya. utusan kan berarti kan? Iya. Berarti Yesus utusan kan? Iya. Nabi bukan? Nabi. Nabi. Yesus bilang apa nih? Yohanes 13, 16. 16, ayat 16. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, Hmm. ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya.
utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Mengutus. Nah, berarti Yesus lebih tinggi dari Bapa nggak? Enggak dong. Enggak dong. Nah. Ada lagi nih yang Yesus bilang seorang nabi tidak dihormati di tempatnya sendiri. Itu Yesus bilang seorang nabi, berarti kan sama juga dengan dia. Iya. Bentar ya, bentar. Matius 13:57. 13:57. Nih, 57. Ayat Lalu mereka apa? Kecewa kan? yang ayat berapa kok? 57. 13:57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Maksudnya itu siapa? Ya, dia. Ngomongin siapa tuh? Dirinya Ya ngomongin Yesus. Berarti kan Yesus ngaku sebagai nabi kan? Iya. Ada lagi. Orang lain nyebutnya nabi. Ini jangan diperhatiin kata Tuhannya ya. Ini di sini katanya kan Tuhan kan? Coba. Oke, kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan ya. Seorang nabi kan? Iya. Kalau di sini bandingin. Ini di sini Yesus sebut apa? Tuhan. Iya. Di sini Yesus sebut apa? Betul. Ya Tuhan, tentunya engkau ya Tuhan. Nah, beda. Oh Tuhan, ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Harusnya Tuhan ya. Iya dong. Dia kan perempuan itu ngomong ke Yesus Tuhan berarti. Sekarang perempuan itu tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan gitu. Iya, betul. Tahu dari mana gitu. Ya kan? Masa nyebut Tuhan, belum kenal, tahu-tahu udah nyebut Tuhan. Ada perbedaan kan? Iya. Oke lah, nanti kalau Kristen bilang maksudnya Tuhan di sini adalah ya sesembahan Iya. gitu kan. Ya, tapi tahu dari mana tuh perempuan itu kalau Iya, Yesus itu Tuhan? Makanya dikoreksi. Ini terbitan 1974. Ini terbitan 2023. Oh yang terbaru ini. TB2 nih. Bandingin. Padanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini apa? Ya Tuhan, Nih, Tuhan. Bisa diganti ya? baru tahu ya? Baru tahu ya? Kalau bisa diganti-ganti begini, ini kitab suci bukan? Bukan dong. Lu yang ngomong ya, bukan? Iya dong, kan harusnya kalau kitab suci ya nggak bisa diganti. Nah itu. Kenapa? Ini terjemahan, oke, ini terjemahan. Tapi gimana ya? Penggantian ini kan berarti ada maksud tertentu. Iya, betul. Ya dong? Betul, betul. Harusnya kan harusnya ada teks aslinya. Nah, ini ada teks aslinya nih di sini nih. Iya, teks Ini bahasa asli. Yunani nih. Di sini teks aslinya artinya itu memang harusnya Tuhan. Kalau lagi ngomong sama manusia, ya kita harus menempatkan pada konteks yang benar. Sebagai manusia kita sebut Tuhan. Gitu. Pernah dengar kata Gusti lah ya? Gusti itu kan bisa kepada manusia, bisa kepada Tuhan. Tuhan, betul. Kalau kita ngomong ditujukan kepada manusia, apa kita mau sebut Tuhan? Enggak. Gusti Pangeran, atau Gusti Nabi gitulah. Iya. Untuk orang yang kita hormati kita sebut dengan Gusti. Gusti, betul. Tapi kalau kita ngomong kepada Tuhan, boleh Gusti Allah boleh. Tapi kan harus tepat gitu loh konteksnya. Mau ke manusia atau mau ke Tuhan gitu. Nah itulah kata kurios itu. Nggak usah teks aslinya yang dirubah lah. Tapi penerjemahannya berubah aja, berarti kan ada maksud tertentu. Iya. Gitu. Dan menerjemahkannya jujur nggak gitu. Betul. Tapi karena punya doktrin, sudah punya doktrin nih, Yesus Tuhan. Makanya menerjemahkannya dengan doktrin gitu. Menerjemahkannya dengan tafsir. Tuh. Berarti Sekarang kalau menurut Kesia,
Yesus itu Muslim bukan? Yesus itu. Tahu nggak artinya Muslim? Enggak. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Oh. Artinya, ya, dalam bahasa Arab, Muslim, arti definisi itu begitu. Islam tahu nggak artinya apa? Islam artinya berserah diri. Jadi Muslim adalah orang yang berislam. Gitu. Oh. Ya. Iya. Ya, Islam artinya berserah diri atau damai atau selamat atau patuh, taat, tunduk, gitulah. Orang yang berserah diri yaitu disebut Muslim. Nah, Yesus kira-kira Muslim bukan? Muslim. Taunya? Karena kan dia ya Menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Nah, satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud? Doanya. Muslim. Islam kan? Iya. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 Gospel itu? Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak, ada yang disunat, ada tapi yang sunat. alasannya bukan karena agama, alasannya karena kesehatan. Kesehatan, betul. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Muslim. Benar. Nah, lu mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong. Iya, iya. Nah, iya. Lo kalau mau ikut Yesus kan berarti jadi Muslim. Karena kita orang Muslim yang apa? Yang doanya sujud, disunat, Iya, mati betul. dikafanin, nggak makan babi, Puasa, puasa. betul. Kita yang mirip dengan Yesus di cerita ini. Iya, betul. Gitu loh. Gimana dong? Betul nggak? Betul, betul. Nah, sekarang kita balik ke perjanjian lama. Tadi kita udah baca kan, ada Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan manusia. Sekarang di perjanjian lama, ada nggak yang mirip dengan Islam? Ada yang perihal nggak boleh makan babi kan? Nah, ada nggak wudu? Tahu nggak wudu? Wudu tahu ya? Ada nggak wudu di perjanjian lama? Ada. Ada. Nabi Musa, Nabi Iya, Harun Musa. wudu sebelum Wudu, masuk kemah betul. perjanjian. Membasuh tangan dan kaki. Iya. Sujud ada nggak? Ada. Ada. Abraham sujud. Iya, Ya kan? betul. Terus pakai kerudung nggak? Pakai hijab nggak? Di perjanjian lama. Iya. Nggak, bahkan nggak usah di perjanjian lama, di perjanjian di baru pun masih pakai tudung. ada tudung. Kenapa nggak pakai tudung? Jadi orang Kristen kenapa nggak bertudung? Nah, iya. Paulus sebenarnya nggak semuanya salah, karena kan dia memang orang Yahudi Iya. dari Farisi. Nah dia mengaku ya dia mengikuti hukum Taurat. Makanya dia juga memerintahkan wanita yang berdoa ya harus bertudung. Ada loh ayatnya. Pernah baca? Pernah. Bahkan kalau Paulus bilang kalau perempuan nggak bertudung suruh cukur rambut. Iya, suruh botakin. Nah, terus lagi di perjanjian lama ada puasa nggak? Ada. Ada puasa. Jadi di perjanjian lama itu sebenarnya kan mirip dengan Islam. Iya. Cuman Islam yang menyempurnakan. Iya, gitu. disempurnakan lagi. Nah. Pernah ngeliat kan foto-foto Maria, Ibu Yesus bertudung nggak? Bertudung. Kenapa lu nggak bertudung? Ayo. Kalau ada yang salah mau disangka silakan loh. Enggak, tapi emang bener. Benar. Itu sih. Jawabannya kenapa? Kristen kok malah tidak mengikuti, Nah iya, itulah. ya kan? Karena Kristen itu sebenarnya mengikuti gereja sebenarnya. Bukan mengikuti Yesus. Oke nih, dari Paulus sudah ada salah. Iya. Salahnya kenapa? Karena Paulus bilang ada yang namanya dosa waris. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Dosa waris. Ya kan? Paulus mengajarkan dosa waris, dia berarti mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tetapi dalam pandangan saya nih, sebenarnya Paulus tidak menganggap Yesus itu Tuhan seperti Bapa gitu. Tidak sebenarnya. Karena Paulus juga bilang di surat-surat dia bilang apa? Kan itu Allah adalah Esa. Iya. Dan pengantara itu juga Esa. Pengantara itu siapa? Yesus. Jadi apakah pengantara ini sama dengan Bapa? Enggak dong. Beda. Ya. Terus Paulus juga bilang, kepala dari seorang perempuan atau dalam konteks istri adalah siapa? Laki-laki. Laki-laki.
Kepala dari laki-laki siapa? Kristus. Kepala Kristus siapa? Allah. Bapak kan? Iya. Berarti ada apa? Ada hierarki kan? hierarkinya. Ada hierarki. Berarti kalau begitu Paulus berpandangan Yesus sama Bapak sama nggak? Beda dong. Beda. Maksud saya gitu. Anda kan akhirnya pernah baca kan? Iya, iya. Jadi Paulus dia sudah membuat ajaran yang tidak sama dengan Yesus. Tetapi sampai di taraf itu pun Paulus juga tidak sampai menuhankan Yesus yang setara dengan Bapa. Gitu ya. Nah, ajaran ini yang tadi saya bilang dipelintir oleh gereja sehingga dianggap Paulus menganggap Yesus setara dengan Bapa gitu. Ada itu ayat-ayatnya yang sebenarnya bukan begitu maksudnya Paulus, tapi sama gereja penerjemahannya dirubah agak melenceng. Jadi kalau kita lihat dari manuskrip yang kuno, kata-katanya itu beda dengan kata-kata yang diterjemahan sekarang. Iya. Kadang waktu itu searching yang di Alkitab sekarang sama kita searching di internet tuh, kalau di internet kan sekarang lebih canggih ya keluar tuh. Ada ayat, ada tafsir, macam-macam. Ada yang beda gitu. Bener. Kan kalau kita salah Ini sekian banyak versi nih. Coba buka Lukas 4. Ayat 44. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ya. Ini baca yang 44. And he was preaching in the synagogue of Galilee. Sama nggak? Beda. Nah. Galilea sama Yudea jaraknya berapa kilo? Tahu nggak? Jauh. 70 mil. Nah, jauh kan? 70 mil tuh kira-kira 113 kilo. Kalau ada perbedaan begini, berarti yang salah yang mana kira-kira? Yang ini dong. Kan nggak mungkin dong dua-duanya benar. Iya. Yang mana yang salah? Yang ini. Tahu dari mana yang itu salah? Karena kan ini terbitan baru. Ya, bukan karena terbitan barunya, tetapi karena ini masing-masing menerjemahkan dari manuskrip atau teks kuno yang berbeda. Oh, teksnya berbeda. Iya. Menerjemahkannya mungkin nggak salah, tapi sumbernya yang salah, yang beda. Iya, gitu loh. sumbernya beda sumber. Beda loh. Di Quran ada nggak begini? Nggak ada kan? Hah? Quran di Indonesia Mushaf Hafiz misalnya, dibandingkan dengan Quran yang di Maroko misalnya, Mushaf Waras misalnya. Ada nggak yang perbedaan seperti ini? Nggak ada. Itu yang berbeda hanya variasi bacanya aja. Itu udah menemukan perbedaan karena banyak yang habis-habis itu. Jadi nemu ada yang beda, langsung tahu. Dari harakatnya ya? Entah dari harokat atau itu aja rata-rata sih dari harokat. Harokat aja. Biasanya perbedaan itu hanya dari harokat, karena kan harokat yang menimbulkan vokal, ya kan? Membacanya dengan vokal. Kemudian panjang pendeknya mungkin. Dari baca panjang pendek dan harokat itu kan bisa memang berbeda arti. Nah, tapi bukan huruf hijaiyahnya. Huruf hijaiyahnya pasti semua sama. Nah, memang di Quran, di Islam ada Quran beberapa mushaf yang berasal dari guru-guru qiraat gitu. Berbeda ngomongnya, bacanya. Bisa bahasa Inggris kan? Dikit. Kalau tulisan warna dalam bahasa Inggris tulisannya apa? Color. Colornya COLOR atau COLOUR? COLOUR. OUR. Yang COLOR salah apa benar? Salah. Salahnya? Salah penulisannya. Enggak. Apanya? Sama-sama benar. Oh. Jadi mau yang pakai U atau yang tidak pakai U itu sama benernya. Orang bisa, kan Inggris juga ada yang istilahnya British, ada yang American gitu kan. Yang Australia? Oh iya. Beda lagi. Beda lagi. Kalau ngomong Friday, yang bener Friday atau Friday? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Nah, begitu juga dengan di Quran. Okay. Ada yang mushaf Hafiz bacanya misalnya Malik Yaumiddin. Di Maroko orang bacanya pendek, Malik Yaumiddin. Ya, memang kalau di maknanya mungkin bisa sedikit berbeda. Yang satu penguasa, yang satu raja, tetapi tidak merubah makna satu ayat gitu. Sama kayak tadi Friday sama Friday.
Iya benar, Iya kan? benar, benar. Nah, itu yang di Quran, yang terjadi di Quran itu begitu. Hanya variasi bacaan. Tidak merubah makna tauhid dalam satu Quran gitu. Tapi kalau begini, Berubah. yang satu Yudea, yang satu Galilea, Udah jauh. bedanya 70 mil gitu. Mm-mm. Dan ini nggak cuma satu, masih banyak yang begini. Oh. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyahlah. Nyalang. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Nah lo, gimana dong? Bisa dipikir sendiri kan? Iya, iya. Ayat itu kan? Kita nggak menafsirkan loh. Iya. Kita hanya membaca teks aja. Iya. Iya, harusnya kan orang mikir logis dari Nah, situ. sekarang umat mana yang tadi saya bilang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Ya umat Kristen. Kristen. Iya, Kristen Lah kok malah disuruh pergi? Gimana dong? Mau lo diusir sama Yesus? Enggak. Saya kan nggak mengarang. Saya cuma Ada, kasih ayat, baca sendiri. Gitu. Betul. Oke, orang Kristen nanti akan bilang, oh ini untuk guru-guru sesat katanya. Ini kan perikopnya apa? Hal pengajaran yang sesat. Pengajaran sesat. Tetapi dari ayat-ayat ini kan kita tinggal nanya tadi yang saya tanya 4 pertanyaan. Umat mana yang nyebut Yesus Tuhan? Umat mana yang membuat nubuat demi nama Yesus? Umat mana yang mengusir setan demi nama Yesus? Umat mana yang membuat mujizat atas nama Yesus? Iya, betul. Ya semuanya kan Kristen. Iya. Berarti kalau Yesus bilang nyala engkau pembuat kejahatan, berarti di mata Yesus kan yang tadi 4 pertanyaan berarti kan semuanya pembuat kejahatan. Iya, ya? betul. Menyebut Yesus dengan Tuhan. Gitu. Padahal kan di istilahnya perjanjian lama aja Tuhan kan nggak mau jadi manusia. Iya. Nah. Kalau omongan saya kira-kira nggak masuk akal, silakan disanggah. Enggak, tapi emang benar itu. iya. Makanya banyak kok bersimpang Kontradiksi lah gitu ya. bersimpangan gitu antara perjanjian lama dan baru gitu. Gimana? Saya cuma ngasih ayat, baca sendiri. Betul, betul. Kalau dibilangin untuk guru sesat, ya tinggal balikin lagi. Yang nyebut Yesus Tuhan siapa? Kristen bukan. Iya. Gitu. Konsekuensinya ada di mereka maksudnya. Iya, betul. Beban itu ada di mereka. Iya. Kalau mereka mau jujur, tidak menyebut Yesus ini sebagai Tuhan, otomatis terjemahnya berubah semua dan maknanya berubah. Iya. Ya kan? Iya, betul. Tapi karena yang membuat Bible ini konsisten dengan mencantumkan Yesus sebagai Tuhan, otomatis konsekuensinya begini. Yang menyebut Yesus Tuhan mereka sendiri, yang diusir, yang bakal diusir, dan mereka sendiri, gitu. Betul. Saya cuma ngasih, apa namanya, ayat. Betul. Sebenarnya kan nggak susah gitu lah. Dengan kita menggunakan akal yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan untuk mencerna, ya kan, informasi yang ada di sini, kan kita bisa tahu, oh ini nggak masuk akal, oh ini kontradiksi, oh ini apa ayat palsu. Dengan akal kan kita bisa sebenarnya mikir, oh ini sebenarnya tidak bisa dipercaya gitu, ya, artinya unreliable maksudnya. Dilihat dari siapa yang nulis nggak tahu, dilihat daripada otentitas ayatnya juga kita tadi udah baca. Iya, banyak. Jadi kalau begitu loh bagaimana gitu. Tetapi bukan berarti di dalam sini semuanya ditolak ya. Iya, betul. Masih ada pesan-pesan yang ada kesesuaian dengan Islam. Iya. Saya buka ini. Ya, gitu ya.
Masih banyak yang bisa dibahas sebenarnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau udah nggak ada pertanyaan, sekarang gimana selanjutnya? Mau ikut Maria dan Yesus atau mau ikut Paulus dan gereja? Gitu aja. Mau ikut Maria dan Yesus dong. Yesus Muslim bukan? Iya, Nah, udah. Jadi ya Muslim. gimana? Mau masuk Islam? Iya. Alhamdulillah. Udah bener Iya. niat, udah mantap niatnya. Oke, saya maksa nggak? Enggak. Nggak ya, saya cuma memberikan fakta ya. Heeh. Alhamdulillah. Kalau memang sudah mantap, kita siapkan untuk prosesi syahadat. Di dalam Islam ada yang disebut dengan 5 rukun Islam, ya kan? Pertama bersyahadat. Yang kedua, masih ingat dong? Setelah bersyahadat, sholat, Sholat. zakat, puasa, haji jika mampu. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya kedatangan 2 orang tamu ya sebenarnya. Yang satu nih saudari Keisha. Iya. Keisha. Oh iya, boleh pinjam KTP nggak? KTP-nya di. Oh, tolong diambilin. Jangan. Kan juga harus difoto untuk sertifikat. Keisha Aprilia. Oh iya. Kok lahirnya Bulan Mei. nggak bulan April? Jangan ditanya itunya. Salah kasih nama nih kayaknya orang tua nih. Iya, papa kedemanan sama MotoGP. Ah serius? Iya, Aprilia, makanya nyasar Aprilia. Walah, saya juga ini penggemar MotoGP saya. Iya, pembalap MotoGP namanya Aprilia. Walah. Oke, Keisha Aprilia. Lahir Jakarta, saya nggak sebutin tanggal lahirnya ya. Alamatnya di Jakarta Timur. Agama Kristen ya, di sini masih Kristen nih. Udah pakai hijab jadi kayak Cina. Alhamdulillah pada hari ini saudari Keisha Aprilia menyatakan dirinya untuk mau memeluk Islam. Iya, Betul? betul. Sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya ada 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama, apakah Keisha ini mau masuk atau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Enggak, kemauan sendiri. Mau sendiri? Iya. Apakah saya memaksa? Enggak, Enggak ya. Apakah Keisha ini masuk karena orang? enggak, Bukan. bukan. Karena keyakinan sendiri Iya. ya. Oke. Karena di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat itu memang ada ilmunya, Iya. ya. Tapi mungkin saya tidak usah jelaskan panjang lebar di sini. Yang penting dalam hati Keisha ini sudah meyakini Iya. bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Maha Esa, ya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu saja sebenarnya yang paling penting. Nanti ada bagian-bagian lain, nanti harus jujur, harus meyakini, harus menerima, harus ikhlas, dan kurang lebih seperti itulah ya. Nah, yang kedua, apakah Keisha masih ada orang tua? Masih. Masih. Kira-kira apakah orang tua akan menentang? Enggak. Udah sebelumnya juga Sudah tahu semua? udah tahu semua. Alhamdulillah. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat, ya. Setelah nanti kita bersyahadat, ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Oke. Apakah Keisha berjanji untuk melaksanakan syariat ini? Iya, Janji? Oke, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi Keisha untuk memeluk Islam ya saat ini ya. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab? Sudah. Sudah. Saya akan tuntun nanti dalam bahasa Arab kata per kata. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Oke. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, saksi? Sah ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat ya buat Keisha. Sekarang Keisha sudah menjadi seorang Muslim. Dan boleh saya sampaikan di sini bahwa ketika seorang yang belum Muslim, terus dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya Keisha dari mulai akhir balik sampai hari ini dihapuskan. Ya, insya Allah ya. Tapi nanti Islamnya harus baik ya. Iya.
Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan oleh Keisha dari akil balik sampai hari ini, insya Allah tidak dihilangkan, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Keren nggak?